Shalom, Horas Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 30 Mei 2022 tertulis dalam kitab Esra pasal 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi mari ditari parmanasida memuji-muji doht madok mauliat itu Jehovah. Allah pardengga bahasa ibana, jala rodi saling lelengna asini rohanai mida Israel. Jadi sadok bangsoi pangyar suarana marolopolop macekugo, laho mamuji-muji Jehovah, ala nong dibahin ujahan ni joro ni Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, damang dainang nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita pasti pernah bernyanyi. Kita memuji Tuhan dengan berbagai alasan yang dapat kita lakukan, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita bernyanyi karena kita sudah merasakan pertolongan, campur tangan, bantuan dari orang lain, terutama kepada Tuhan. Ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggala. Itu menyatakan begitu besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya. Tetapi di luar itu masih ada yang disebut dengan kasih yang senantiasa menyertai kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal yang disebut dengan kasih Allah. Kebaikan Allah, kebaikan Tuhan tidak hanya sebatas hidup kita di dunia ini. Tidak hanya sebatas apa yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tetapi kasih Tuhan itu adalah sampai selama-lamanya. Dan itu juga yang dipuji, dimuliakan, dikumandangkan oleh orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan Babel. Ketika mereka sudah kembali dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Dengan Zerubabel yang dikatakan di situ bahwa mereka bersuka cita kembali ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka sampai di Yerusalem, yaitu mereka merasa sedih karena rumah bait Allah sudah hancur. Tetapi dengan semangat daripada Raja Hizkia dan juga dibantu oleh Esra dan Nehemia, dikatakan di situ bahwa pembangunan bait Allah harus dilaksanakan segera. Karena ketika bait Allah itu dibangun, maka Allah akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Allah hadir untuk memberkati mereka. Dan inilah yang mereka lakukan ketika mereka berjibaku. Mereka memberikan yang terbaik daripada apa yang mereka miliki untuk membangun bait Allah. Dan pada saat ini dikatakan bahwa dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Pondasi itu sudah diletakkan.
Artinya pembangunan sudah dimulai dan mereka bernyanyi memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan dan mereka berbalas-balasan bernyanyi, menyanyikan kebaikan Tuhan, menyanyikan pujian dan syukur mereka kepada Tuhan. Dikatakan isi nyanyian mereka, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Pertama yang dikatakan di situ, Ia baik, yaitu Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi mereka, yang sudah membebaskan mereka dari Mesir, yang sudah menghukum mereka, tetapi juga mereka dikembalikan lagi dari Babel, bukan dengan kekuatan umat Israel, tetapi karena pertolongan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat kembali lagi ke Yerusalem. Ia baik. Kebaikan Tuhan adalah mutlak. Kebaikan Tuhan bukan karena membalas perbuatan-perbuatan kita. Tetapi kebaikan Tuhan adalah bersumber dari Tuhan itu sendiri. Karena Dia sudah memilih umat Israel menjadi bangsanya, umat pilihannya. Yang kedua dikatakan di situ bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Orang Israel sudah merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka walaupun mereka berulang kali melanggar kehendak Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Mereka berulang kali menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa. Tetapi kasih setia Tuhan, sini rohani bata. Roh disaling lilingna. Itu sudah nyata dirasakan oleh umat Israel. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus damang dainang, kalau kita dikatakan sebagai Israel yang baru, melalui kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita sudah ditebus dari dosa, maut, dan iblis. Kita diberikan satu kehidupan pengharapan yang baru. Bahwa sama seperti kematian menjadi upah dari dosa, kita akan melewati masa kematian. Tetapi dikatakan kematian tidak lagi menjadi air segala-galanya. Karena kita akan dibangkitkan sebagaimana Kristus telah dibangkitkan. Dan ketika kita sudah dibangkitkan, maka dikatakan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk membawa sampai kehidupan yang kekal, yang sudah disediakan di rumah Bapa dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu bukan hanya sekedar di dunia ini ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang mengembara di dunia ini, tetapi dikatakan sampai kekal selama-lamanya. Kita sering jatuh bangun dalam dosa, kita sering menduakan Tuhan, kita sering tidak peduli dengan kehendak Tuhan, kita hanya mengingini dan melayani keinginan kita. Tetapi dikatakan pada saat ini, kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Artinya asini rohanai, hoto, pengampunan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kapanpun kita bertobat, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Kita ingat penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus, yang terhukum karena kejahatannya, tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ingat aku Yesus ketika engkau sampai kepada kerajaan. Yesus menjawabnya dengan segera. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sini roha, kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Anugerahnya senantiasa terbuka untuk kita. Tetapi jangan permainkan anugerah itu. Jangan tunggu sampai kita mau mati. Karena ketika kita mau mati, belum tentu kita sempat bertobat. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita saat ini dikatakan biasakan dirimu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergunakan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, karunia Tuhan yang kita sudah terima, yang menjadikan kita menjadi umatnya, yang telah memberikan kebaikan kepada kita, yang memberikan jaminan kehidupan kepada kita, supaya kita mempergunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dengan semangat, mari lakukan pekerjaanmu.
apapun itu dan dimanapun Anda bekerja, maka itu kesempatan untuk melayani kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpuji Engkau ya Tuhan, jika hari ini kami sudah diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik, yang melebihi kebaikan-kebaikan seorang ibu, seorang bapa kepada anak-anaknya karena kasih setiamu, karena anugerahmu senantiasa terbuka bagi kami, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kehidupan kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarkan kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami senantiasa berserah diri kepadamu, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.